Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Mufli dari kelas MB 4704 dengan NIM 1040123045. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana saya mengerjakan nomor 1 dan 3 sebagai penunjang nilai remedial pada ujian tengah semester saya di semester 4 pada program studi manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor 1. Baik, nomor 1. Jadi, sebuah perusahaan membutuhkan dana senilai 8 juta dolar. Kemudian dia memiliki saham biasa dengan harga 20 per lembar dengan pendadaan senilai 8 juta dolar. Nah, di sini perusahaan ingin menerbitkan obligasi. Dengan dana 6 juta dolar dan suku bunga 12% dan menerbitkan saham biasa dengan harga 20 dolar per lembar dan memperoleh 2 juta dolar. Nah, di sini kita akan menghitung kira-kira mana pendanaan yang paling sesuai untuk kemajuan perusahaan ini. Di mana untuk skema pertama kita kalikan 100% dikali 8 juta dolar per 20 sama dengan 400.000. Kemudian untuk skema kedua sama dengan 25% dikali 8 juta per 20 sama dengan 100.000. Nah, untuk C-nya sendiri sama dengan 12% dalam kurung 75% dikali 8 juta, maka dihasilkan angka 720.000. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan menghitung EPS-nya. Nah, untuk EPS-nya sendiri ini pertama itu kita masukkan dulu rumus EPS. Nah, untuk EPS 1 sama dengan X dalam kurung 1 dikurang T tutup kurung per S1. Kemudian untuk EPS 2 sama dengan dalam kurung X dikurang C dalam kurung 1 dikurang T kurung plus per S2. Nah, di sini kita akan menghitung indiferensnya antara EPS 1 dan EPS 2. Nah, pada indifference sama dengan EPS 1 sama dengan EPS 2. Di sini kita akan masukkan X dalam kurung 1 dikurang 30% per 400.000. Nah, di sini kita langsung kecilkan saja. Jadi 31 kurang 30 tidak perlu, dan batas rumusnya kita ganti dengan angka 4. Kemudian untuk EPS 2-nya
itu dalam kurung X dikurang 720.000 dalam kurung 1 dikurang 30% per 100.000. Ini kita kecilkan saja jadi 1. Kita coret juga. Nah, dari sini, dari semua yang sudah saya coret tadi akan menghasilkan hasil berupa sama dengan X per 4 sama dengan dalam kurung X dikurang 720 720.000. Nah, dari sini kita akan mendapatkan hasil X sama dengan 4X dikurang 2 2.880, kemudian kita akan mendapatkan X sama dengan 960.000. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan melakukan yang namanya substitusi. Substitusi ke IPS 1 sama 160.000 dalam kurung 1 dikurang 30% per 400.000 sama dengan 12 dalam kurung 0,7 per 5 sama dengan dalam kurung 160.000 1,68. Nah, di sini kita mendapatkan alternatif 1. Nah, alternatif 1 jika EPS sama dengan 0, maka alternatif 1 sama dengan 0 sama dengan jika X dalam kurung 1 dikurang T tutup kurung per S1, maka dia akan menjadi X sama dengan 0. Nah, untuk alternatif 2 ini 1. Untuk alternatif 2 sama dengan 0 dalam kurung X dikurang 720.000 dalam kurung 1 dikurang 30% kurung per 100.000 X sama dengan 720.000. Maka didapatkan hasil 720.000. Nah, kemudian kita akan membuat kurvanya. Di sini kita akan menggambar kurva. Kita luruskan saja garisnya. Oke. Nah, di sini kita akan menyimpan angka 0, kemudian 1, 2, 3. Kemudian ini kita akan menggambar lagi. Nah, pada kolom jadi ini akan ada seperti begini. 100.000. Di sini 200.000. Di sini 300.000. Di sini 400.000. Di sini 500.000. Di sini 600.000. Di sini 700.000. Kemudian ini akan berlanjut sampai 800.000 dan 900.000. Nah, karena kita tadi mendapatkan angka dari 400.000, 720.000, 160 dan 960.000. Jadi kita akan mencari titik perpotongannya. Jadi saya akan menggambar dari 720.000, 720.000 akan ada di sini. 720.000. Ini kita tarik selurusan dengan angka 3. Jadi angka 3 di sini
sebanding dengan angka 7. Jadi angka 3 kita anggap kita tarik garis dulu. Oke. Angka 3 berada di angka itu, kemudian ini akan ditarik naik. Nah, kita mendapatkan garis seperti itu. Ini kita buat titik-titik saja supaya terlihat berbeda. Kemudian ini kita tarik turun terus saya perlu menggambar ulang. Kemudian dari angka 0 kita tarik ke sini. Oke, dari angka 0. Nah, kemudian kita menemukan titik perpotongannya, yaitu di angka mohon maaf, harusnya 900.000. Harusnya di angka 900.000 di sini, 800 di sini, 900.000, 960.000. Oke. Jadi di sini kesimpulannya kita mendapatkan bahwa hasil perhitungan dari soal nomor 1 ini senilai 720.000 dan titik perpotongannya didapatkan di angka 960.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita akan menjelaskan tugas perbandingan antara pembiayaan melalui loan, leasing, dan kita akan membahas step by step mulai dari perhitungan PMT, bunga, depresiasi, hingga menghitung present value atau cash outflow. Nah, gimana kelanjutannya? Jadi di sini dari soal nomor 3 kita mendapatkan bahwa dana yang dibutuhkan senilai $75.000. Kemudian waktunya itu di 3 tahun, dan bunga atau interestnya di 10%. Kemudian ada pajak senilai 35%. Nah, untuk salvage value-nya di sini tidak disebutkan. Makanya kita isi dengan angka 0. Nah, kemudian step 2 yang harus kita lakukan adalah menghitung PMT untuk loan. Nah, di sini berarti kita mencari loan sama dengan PMT dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,1 dikurang min 3 per 0,1. Nah, loan ini kita dapat dari hal-hal yang sudah diketahui tadinya. Jadi misalnya 75.000 sama dengan PMT. Nah, PMT-nya ini dalam kurung 2,4868. Nah, untuk kemudian 75.000-nya yang berikutnya adalah 2,4868 PMT. Kemudian maka kita menemukan hasil PMT dari hasil penjumlahan, yaitu 30,159,2408. Nah, di sini kita selanjutnya akan melakukan perhitungan tabel. Mohon maaf sebelumnya, untuk loan itu rumusnya adalah PMT sama dengan loan per 1 dikurang 1 plus R berpangkat min N plus R, di mana loannya senilai 75.000, R-nya senilai 10%, dan N-nya senilai 3 tahun. Nilai faktor anuitas untuk 10% selama 3 tahun adalah 2,4868. Jadi PMT-nya adalah 30.159,2408. Nah, untuk step 3 kita akan membuat tabel loan breakdown. Dari sini saya akan memperlihatkan mengenai tabel yang saya buat satu persatu. Oke, kita geser saja. Nah, di sini kita akan menghitung bunga atau interest, pelunasan pokok atau prinsipal, sisa pinjaman atau remaining balance. Di sini kita membuat tabel, berarti end of year dikalikan 1, 2, 3.
tabel yang kurang panjang, loan PMT. Nah, di sini kita mendapatkan 30.159,2408. Kemudian PMT di tahun kedua senilai 30,159,2408. Kemudian di tahun ketiga senilai 30,159,2408. Nah, kemudian untuk interestnya kita mendapatkan 10%. Nah, dari 10% ini kita dikalikan. Jadi untuk interest rate di tahun pertama senilai 7.500, di tahun kedua meningkat menjadi 5,234,0759. Nah, kemudian di tahun ketiga senilai 2.741,5594. Kemudian untuk principal repayment itu di 22.659,2408. Kemudian di tahun kedua itu meningkat menjadi 24,925,1649. Kemudian di tahun ketiga senilai 27.417,6814. Nah, kemudian remaining balance itu di 75.000. Kemudian di tahun kedua remaining balance-nya di 75.000. 75.000. Nah, di tahun pertama itu senilai 52. Tahun pertama ya. 52 340,7592. Kemudian di tahun kedua senilai 27.000. 27.415,5943. Nah, kemudian setelah saya menyajikan tabel, kebetulan tabelnya telah dihitung sebelumnya karena untuk mempersingkat waktu. Nah, kemudian di step 4 kita akan menghitung pajak, depresiasi, dan cash flow, yaitu COF. Nah, di sini rumusnya adalah kita akan menghitung depresiasi senilai 75.000 dibagi 3 tahun sama dengan 25.000 per tahun. Nah, ketika mendapatkan 25.000 per tahun ini, pajak dihitung dari interest plus depresiasi lalu dikalikan 35%. Jadi sama COF sama dengan PMT dikurang tax shield. Kita ulangi ini untuk tiap tahun. Nah, di sini saya akan menuliskannya saja. Jadi depresiasi sama dengan 75.000 per 3 sama dengan 25.000. Nah, kemudian tax after cost of debt sama dengan 10% dalam kurung 1 dikurang 35% sama dengan 0,065 sama dengan 6,5%. Oke. Nah, setelah itu kita akan menghitung PV dan COF loan-nya. Nah, di sini untuk PV dan COF loan-nya di tahun pertama kita geser saja. Nah, kita taruh garis dulu. Di tahun pertama, tahun 1 itu kita mendapatkan jadi kita akan menghitung PV dari COF loan. Jadi di sini kita akan menggunakan nilai PVIF senilai 6,5% yang sebelumnya sudah kita hitung. Setelah dapat COF tiap tahun, kita diskon nilainya dengan PVIF, yaitu percent value interest factor, yaitu 6,5%. Di mana pada tahun pertama kita mendapatkan nilai senilai 0,9397. Nah, di tahun kedua tahun kedua senilai 0,8810, dan di tahun ketiga
senilai 0,8273. Jadi PV of COF sama dengan COF dikali PVIF masing-masing tahun dan didapatkan total PV COF loan senilai 51 juta. Rupiah. Senilai 51.839,1688. Nah, hal ini kita dapat setelah melakukan perkalian dalam bentuk tabel seperti itu. Nah, di step 6 kita akan melakukan perhitungan PV dari COF leasing. Nah, sekarang di sini kita akan membandingkan dengan leasing. Biaya leasing per tahun itu biaya di sini saya akan membuat biaya lease saja. Biaya lease PMT, bukan biaya. Lease PMT-nya sama dengan $27.000. Nah, di sini saya akan membuat tabel baru. Jadi dalam end of year dari 1 sampai 3 tahun lease PMT itu di 27.000. Kemudian tax shield senilai 10.800 dan COT atau cost after tax senilai 16.200 dan PV of COF senilai 42.905,7. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan. Jadi total PV cash outflow dari leasing lebih kecil dibandingkan loan. Kesimpulannya, alternatif pembiayaan terbaik adalah leasing karena lebih hemat secara present value. Nah, itu dia penjelasan tugas saya sebagai penunjang remedial saya. Saya ucapkan terima kasih atas antusias Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan segala kekurangan dalam video ini. Terima kasih.